Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavini Alfianita dengan NPM 21030230002, Prodi Perbankan Syariah kelas A, mata kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Asrun Afandi Umpusinga SEMM. Di sini saya akan bersosialisasi mengenai apa itu korupsi dan lain-lainnya. Langsung saja masuk ke bab pertama. Kaya Raya Indonesia. Yang pertama itu ada sejarah Indonesia. Nah, terbentuknya Indonesia itu dimulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Sriwijaya Majapahit dan Samudra Pasai. Berbeda dengan negara yang lainnya, kemerdekaan Indonesia itu bisa disebut juga dengan negara yang independen karena kemerdekaan itu tidak ada campur tangan dari negara-negara yang lain. Indonesia juga itu menerapkan politik bebas aktif yang dimana Indonesia bisa berdiri sendiri di hubungan internasional. Yang kedua itu ada letak strategis. Nah, mengapa wilayah Indonesia itu bisa dikatakan sebagai letak yang strategis? Itu dikarenakan yang pertama itu Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena hal itu Indonesia memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik itu lalu lintas udara maupun lalu lintas darat. Nah, yang kedua itu Indonesia itu sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga itu ada kekayaan sumber daya alam. Nah, kekayaan sumber daya alam itu ada fauna dan flora. Nah, fauna itu keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia itu contohnya saja itu salah satu hewan yang ada di Indonesia yaitu komodo. Dengan adanya komodo dapat menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Nah, kalau yang flora itu contohnya seperti bunga bangkai. Bunga bangkai juga itu merupakan salah satu daya tarik untuk wisatawan datang ke Indonesia. Yang keempat itu ada kekayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berasal dari manusia atau bisa dikatakan sebagai sumber daya berupa fisik maupun kemampuan atau skill dari manusia. Salah satu potensi sumber daya karena dengan banyaknya penduduk tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing yang memiliki harga jauh lebih mahal daripada tenaga kerja di dalam negeri. Yang itu ada kondisi Indonesia. Yang pertama itu tingkat kemiskinan. Nah, kondisi Indonesia pada tingkat kemiskinan itu masih terbilang tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari pendapatan per kapita, di mana Indonesia memiliki pendapat rata kurang lebih 3 juta dibandingkan dengan pendapatan negara yang sekitar 6 juta. Nah, yang kedua itu tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia juga itu terbilang tinggi. Contohnya, kurangnya tenaga medis di beberapa kota tertentu sehingga merujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Yang ketiga itu tingkat pendidikan. Salah satu indikator pendidikan di Indonesia masih rendah juga itu dapat dilihat dari bangunan sekolah Indonesia yang masih minim. Banyak sekolah di Indonesia yang bangunannya itu masih berdiri papan. Nah, yang bab 2 itu tentang korupsi. Pengertian korupsi menurut para ahli yang saya ambil itu menurut Henry Campbell Black, pengertian korupsi ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kewenangan dari sudut pandang hukum, tindakan pidana korupsi itu secara garis besar seseorang yang memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum yang penyalahgunaan kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya itu ada 7 delik tindakan korupsi. Yang pertama itu ada kerugian keuangan negara, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang pegawai negeri sipil
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya dirinya sendiri. Dan yang kedua itu ada suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan sendiri itu berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Yang keempat itu ada pemerasan, yaitu menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan. Nah, yang kelima itu ada perbuatan curang. Perbuatan curang itu seringkali dilakukan oleh TNI atau Polri, pemborong, atau pegawai proyek. Nah, yang keenam itu ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dituduhkan oleh suatu instansi. Yang ketujuh itu ada gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12B ayat 1, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, diskon komisi pinjaman tanpa bunga. Yang selanjutnya itu ada biaya sosial korupsi. Yang pertama itu ada biaya eksplisit, yaitu biaya real yang keluar sebagai biaya antisipasi, biaya reaksi, dan biaya akibat dari sebuah kejahatan korupsi yang dapat dihitung secara langsung. Yang kedua itu ada biaya implisit, yaitu biaya yang tidak secara langsung terlihat seperti biaya ekonomi atau opportunity cost. Yang ketiga itu ada biaya antisipasi, yaitu besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindakan pidana korupsi, tercermin dalam anggaran kegiatan pencegahan di KPK. Yang keempat itu ada biaya akibat reaksi, seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang mulai tahap penyelidikan, penyidikan, melakukan korupsi, mulai penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan atau sampai selesai menjalani hukum fisik maupun finansial. Nah, yang bab selanjutnya itu ada faktor penyebab korupsi. Yang A itu mengapa korupsi itu terjadi? Nah, terjadinya korupsi itu karena penyalahgunaan kewenangan. Yang K itu mercenary abuse of power, yaitu penyalahgunaan wewenangan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain melalui suap atau sogokan ataupun pengelembungan dana atau markup. Yang ke B itu ada dictionary abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu. Yang ke C itu ada ideological abuse of power, yaitu dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok. Yang ke B itu ada faktor dorongan terjadinya korupsi, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya itu lemahnya keimanan dan kejujuran, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Yang selanjutnya itu ada faktor eksternal, itu bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya itu pendapatan, aspek politis, misalnya itu instabilitas politik, aspek mengamen dan organisasi, yaitu ketidakan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Nah, yang kecil itu ada faktor internal penyebab korupsi. Faktor internal itu berasal dari pribadi seseorang, yaitu satu itu sikap tamak, yang kedua itu ada gaya hidup konsumtif, yang ketiga itu ada lemahnya moral, dan yang keempat itu ada aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi. Yang kedua itu ada faktor eksternal penyebab korupsi, yaitu terdapat 5 aspek. Yang pertama itu ada aspek sosial, yang kedua itu ada aspek ekonomi, yang ketiga itu ada aspek politik, dan yang keempat itu ada aspek hukum, dan yang kelima itu ada aspek organisasi. Nah, bab keempat itu ada dampak masif korupsi.
Yang A itu ada dampak korupsi di bidang ekonomi, yaitu yang pertama penurunan produktivitas, yaitu menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. Nah, yang kedua itu menurunnya pendapatan negara dari pajak. Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang ketiga itu meningkatkan utang negara. Karena sebelumnya negara itu memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Nah, yang keempat itu menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi itu menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindakan korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Yang kelima itu rendahnya kualitas barang dan jasa. Karena uang negara dibuat untuk memperkaya dirinya sendiri, seperti beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan. Yang keenam itu menambah beban dalam transaksi ekonomi, adanya itu suap, pungli, penyelewangan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Yang ketujuh itu ketimpangan pendapatan. Itu menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Dan yang ke-8 itu meningkatkan kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Yang ke B itu ada dampak korupsi di bidang pemerintahan. Yang pertama itu etika sosial yang mati, yang kedua itu birokrasi tidak efisien, yang ketiga itu hilangnya fungsi pemerintah. Nah, yang ke C itu dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan tidak efektif, yang kedua itu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang kedua itu ada dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama itu pemimpin koruptor, menguatnya fluktuasi dan kedaulatan rakyat yang hancur. Yang ke E itu ada dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama kerawanan, pertahanan dan keamanan. Yang kedua itu garis batas negara yang lemah. Dan yang ketiga itu kekerasan dalam masyarakat. Yang ke F itu dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama itu kualitas lingkungannya rendah, yang kedua itu kualitas hidup yang menurun. Yang G itu ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas adalah sebuah keburukan akan menjelma menjadi hal yang remeh temeh dan dianggap bukan hal yang tabu lagi, sehingga akan menggesek budaya dan religiusitas. Yang selanjutnya itu bab 5 itu tentang integritas. Integritas itu merupakan salah satu nilai-nilai dasar pribadi yang harus dimiliki masyarakat. Nilai-nilai ini itu dapat berasal dari nilai kode etik di tempat bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Menurut KPK, terdapat 9 syarat mutlak integritas. 9 syarat mutlak itu dibagi menjadi 3 nilai. Yang pertama itu jujur atau tidak curang dan tidak berbohong. Yang kedua itu disiplin atau menghargai waktu. Yang ketiga itu ada tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik. Yang keempat itu adil, tidak memihak siapapun. Dan yang kelima itu berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yang keenam itu peduli, atau mengindahkan atau mempertindak keadaan atau kondisi di sekitar kita. Nah, yang ke 7 itu kerja keras, kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Yang ke-8 itu ada mandiri, berarti berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dan yang ke-9 itu sederhana, tidak berlebih-lebihan, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ada 3 tokoh integritas. Yang pertama itu ada Muhammad Natsir, yaitu salah satu cerita integritas dari Muhammad Natsir. Yaitu syukuri apa adanya. Natsir adalah mantan menteri
penerbangan Republik Indonesia, diketahui bahwa pada zaman dahulu beliau itu menerima tamu yang akan memberi hadiah berupa mobil mewah, akan tetapi beliau tidak mau menerima pemberian tamunya karena beliau tidak ingin membebani dirinya dalam menjalankan amanah beliau. Lebih suka memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan mandiri. Nah, yang kedua itu ada Agung Imam Santoso. Cerita integritas dari beliau ini yaitu tutupnya toko Kembang Kami pada masa ini sehari sebelum pengangkatan kepala jabatan imigrasi, beliau memerintahkan istrinya untuk menutup toko bunganya. Menurut beliau, jika toko bunganya tetap berjalan, ini akan menjadi beban baginya dalam menjalankan tugas. Beliau tidak ingin orang-orang membeli bunga di tokonya hanya karena melihat jabatan yang diemban oleh beliau. Nah, yang terakhir itu ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah mantan wakil presiden Republik Indonesia yang terkenal dengan integritasnya. Beliau adalah orang yang jujur dan sederhana. Salah satu cerita integritasnya yaitu mimpi yang tak terbeli. Beliau menginginkan untuk membeli sepatu Bali, yaitu salah satu merek sepatu yang berkualitas. Demi memiliki sepatu tersebut, beliau rela menabung, akan tetapi sampai pada akhir hayatnya, sepatu tersebut belum bisa dimiliki. Terima kasih, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.